terhadap upaya-upaya dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga ini tidak pernah terevaluasi dan ya pemerintah kalau kita lihat yang membiarkan ini. Jadi kemiskinan di Aceh kalau dalam kacamata kami dan ini kita udah mengambil kesimpulan memang sengaja dikelola. Itu kita dapat informasi dan kita verifikasi ternyata benar. Ya juga ujungnya ya ajukan proposal lagi. Prinsip no fair no justice itu juga berlaku dalam konteks penanganan korupsi. Ketika ada kasus bahwa ada pejabat ditangkap, kayak kemarin ya Kota Banda Aceh soal lahan zikir, itu kan psikologisnya paling kuat itu kan. Lahan zikir kok dikorupsi gitu. Nah, jadi Tung tang gedang dang dang taga daga dum gedam dam dam tung tang taga daga dum tung wow 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 Pro Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pro Justisia. Hari ini kita akan berbicara tentang soal korupsi dan tanah khusus. Mungkin perihal ini sudah banyak kita baca di media, tapi tentu belum diulas secara lebih detail. Bersama saya sekarang hadir Bang Alfian, pegiat anti korupsi yang sudah sangat mumpuni dan eksis lama di Aceh. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bang. Nah, saya bertemu dengan Bang Alfian ini sudah hampir sama dengan data berjalan lah. Karena soal korupsi tidak terlepas dengan angka dan angka. Bang Alfian, selama Abang menjadi pegiat anti korupsi, apa kira-kira tantangan yang paling besar yang pernah Abang alami? Ya, tantangannya sebenarnya itu kan ada tantangan secara internal, ada juga tantangan secara eksternal. Jadi sebenarnya kalau pengalaman saya itu tantangan yang paling berat itu adalah tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini ya terutama dalam proses konteks penegakan hukumnya. Jadi kasus-kasus tindak pidana korupsi di Aceh itu kan banyak sekali yang mangkrak ya. Tidak berjalan dan itu butuh dorongan kuat dari masyarakat sipil. Nah, satu sisi masyarakat sipil juga di Aceh soal korupsi ini melihat ya hal yang biasa. Jadi tidak melihat hal yang luar biasa ataupun yang ini harus diluruskan dan bagaimana dampaknya terhadap Aceh ke depan. Saya lihat soal ini masih sangat lemah dalam konteks memikirkan ketika melihat ataupun mengetahui sesuatu yang terjadi terhadap korupsi. Nah, masalah ini menjadi PR besar yang berlanjut dari awal sampai sekarang. Pengalaman saya yang sudah lama aktif di isu ini. Nah, di satu sisi secara internal itu ya soal karena mata ini sifatnya perkumpulan ya. Jadi ya butuh energi, butuh kesabaran dan juga konsekuensi yang dihadapi oleh kawan-kawan. Jadi ya ada masa-masa yang memang dia secara gerakan istilahnya itu kuat, ada masa-masa yang memang turun ataupun melemah. Jadi fluktuatif seperti angka kemiskinan di Aceh dan angka korupsi di Aceh juga. Iya, benar. Artinya Abang sebagai seorang pegiat anti korupsi ini bisa dianggap kadang-kadang menjadi musuh bersama ya dari kalangan-kalangan yang melakukan korupsi. Dan itu saya paham sekali bagaimana resiko psikologis yang Abang hadapi. Nah, Aceh itu kan berbeda dari provinsi lain. Aceh dan Papua itu punya satu anggaran khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat, dana persus, dan itu tidak di provinsi lain. Tapi pertanyaannya, apakah dana khusus itu berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan di Aceh? Artinya harusnya idealnya dengan banyak anggaran yang masuk ke Aceh, kemiskinan kita berkurang. Abang melihat apakah mampu Otsus mengurangi kemiskinan di Aceh? Ya, kalau kita bicara ideal, ya pasti mampu ya. Kalau bicara ya, cuman kan ada masalah di tata kelola pemerintahan kita. Jadi ini menjadi problem yang serius sebenarnya karena Otsus itu sejak 2008 sampai sekarang itu sudah
ya hampir 110 miliar ya. Triliun, 110 triliun. Ya, jadi lumayan besar. Nah, problemnya adalah ya soal tata kelola birokrasi, mental birokrasi. Karena yang pertama tidak ada master plan dari sejak awal pemerintah. Artinya dengan dana otsus ini kita mau ngapain? Oke, misalnya salah satu adalah soal isunya dan itu menjadi mandat dari Undang-Undang Percepatan Pemberantasan Kemiskinan. Nah, jadi kita bisa lihat hari ini, misalnya soal yang menyentuh secara langsung misalnya, kalau dari pandangan pemerintah soal pembangunan rumah duafa, pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, akan tetapi ini anggarannya tidak besar dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, karena secara estimasi mata sejak 2008 sampai 2020 itu ada sekitar 7 triliun dana otsus itu disfungsional yang dibangun. Disfungsional? Ya, dan itu rata-rata adalah pembangunan. Jadi mulai dari pembangunan kayak terminal di level kabupaten, ada pembangunan pasar raya di level kecamatan. Nah, itu rata-rata tidak ada tidak sama sekali tidak berfungsi. Nah, artinya di sini bisa kita lihat jelas ada masalah di perencanaannya. Jadi perencanaan kalau kita lihat ini bukan kebutuhan publik, tapi ini keinginan para politisi, keinginan para birokrasi, dan juga keinginan para pemodal. Dan itu bisa kita lihat dengan dengan karakter perencanaan yang lebih banyak pembangunan fisik. Iya, seperti itu. Nah, secara ekonomi sampai hari ini juga misalnya dinas yang terkait ataupun dari pemerintah sendiri tidak pernah mengevaluasi apa masalahnya, apa kendalanya. Ini nggak pernah dievaluasi. Tapi karena sistem, saya bilang tadi sistem pemerintah kita ini adalah sangat sangat terbuka peluang terhadap upaya-upaya dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga ini tidak pernah terevaluasi dan ya pemerintah kalau kita lihat yang membiarkan ini. Jadi kemiskinan di Aceh kalau dalam kacamata kami dan ini kita udah mengambil kesimpulan memang sengaja dikelola. Artinya sengaja ada kemiskinan. Ini adalah menjadi salah satu objek dari pemerintah untuk terutama ya dalam rangka bagaimana selain dana otsus bisa menarik dana APBN kembali ke Aceh. Dan hari ini terjadi juga apa yang saya bilang itu. Jadi pengalaman misalnya ketika datang Presiden Jokowi kemarin, pada saat peresmian kick off terhadap pelanggaran HAM Nah, itu kita dapat informasi dan kita verifikasi ternyata benar. Ya juga ujungnya ya ajukan proposal lagi soal anggaran ke pemerintah dengan peningkatan yang isu berbeda. Ya salah satunya isunya adalah soal pelanggaran HAM korban konflik. Nah, dan hari ini tidak pernah ada tokoh-tokoh Aceh dan kita sudah berapa kali mendorong ini supaya dana otsus ini dievaluasi dulu. Dievaluasi secara prinsip kita kan sepakat dana otsus ini diperpanjang. Ini kan sudah masanya diperjuangkan lagi karena tahun 2020 akan berakhir. Tapi ini harus dievaluasi dulu secara tata kelola. Karena kan gini, kita menemukan di lapangan, bayangkan dana otsus ini dibangun sumber anggarannya dana otsus dibangun pagar kantor pemerintah. Bayangkan dana otsus ini dibangun pintu gerbang. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dibangun dengan dana otsus. Secara regulasi, apakah boleh dana otsus itu dibangun untuk kepentingan pemerintah? Tidak boleh, karena dia kan dana otsus ini kan untuk daya ungkit. Daya ungkit, artinya langsung merujuk ke kepentingan rakyat di bawah. Dia harus menyentuh langsung terhadap kepentingan rakyat. Jadi, bayangkan misalnya kantor Bupati Kabupaten Biren itu dana otsus 22 miliar. Bayangkan kalau itu dibangun untuk ekonomi masyarakat atau dibangun infrastruktur daerah terpencil ya lumayan juga. Tapi tahu-tahu itu diambil dari dana otsus. Soal kewenangan penggunaan dana otsus, apakah di provinsi atau semuanya diserahkan ke kabupaten kota? Ya, itu kan ada kanun ada kanun. Jadi proses mekanismenya itu kalau sekarang, jadi kanun otsus itu posisi 2008 sampai sekarang itu sudah 4 kali revisi. Jadi yang terakhir ini 60% dikelola oleh provinsi. 60% oleh provinsi. 40 dikelola oleh kabupaten kota. Siapa yang paling banyak penyakitnya tuh, Bang? Ya sebenarnya kalau saya lihat dua-dua. Dua-dua ya. Nah yang paling parah kan, ada tarik menarik nih. Jadi porsi ini provinsi menginginkan lebih besar porsi ini,
kabupaten kota juga menginginkan lebih besar. Kabupaten kota punya alasan bahwa wilayah provinsi tidak punya wilayah, yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota. Nah, tapi seharusnya di provinsi ini sudah pernah tahun 2013 ya, itu kan terjadi revisi kanun pengelolaan dana OSUS itu sampai 80% kan. 80% dikelola oleh provinsi. Nah, ternyata dibalik lagi, revisi lagi terakhir sudah pada standar 40-60. Nah, informasi yang lagi termasuk salah satu isu yang lagi concern sekarang, kita lagi memverifikasi dan kita sudah bisa mengambil kesimpulan sementara di 2024 ini kan dari sudah penyusunan RKPA. Nah, ini juga ada dinamika yang menarik nih soal dana OSUS. Jadi ada upaya OSUS ini mau ditarik 80% untuk provinsi, tinggal 20% kabupaten kota. Itu kenapa Bang? Apakah karena kabupaten dianggap gagal atau karena? Nah, ini bukan soal gagal, ini soal kalau istilah bilang ya provinsi pingin banyak anggaran yang bisa mereka kelola supaya kuenya lebih besar. Dan ini juga menyangkut soal pemilu kan? Menyangkut soal pemilu. Jadi secara DPR masanya ini tahun terakhir, dan juga ini menjadi logistik pemilu. Jadi 80%. Nah, Bang, sebelum Bang panjang, ini soal dana OSUS dan logistik pemilu itu relevansinya seperti apa? Bagaimana bisa mereka create satu dana yang jelas menjadi logistik pemilu? Jadi kan yang paling menarik kan kita ini kan merelakan dana OSUS ini masuk dalam pokir DPR. Baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Berarti modusnya pokir? Ya, pokir. Nah, jadi pokir itu saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum, itu adalah wilayah anggaran bancakan yang potensi sekali terjadi pidana korupsi. Modusnya adalah commitment fee. Nah, jadi ini kan porsi sebenarnya, karena OSUS kita sekarang di 2023 ini sampai di 2021 1% ya. Jadi kalau anggarannya itu sekitar 3,9 triliun. Jadi bisa dibayangkan kalau 80% dari 3,9 triliun, sisanya berapa yang itu diperuntukkan untuk 23 kabupaten kota. Dan saya juga yakin nih kabupaten kota ini akan ribut nantinya. Jadi akan menolak rencana itu. Dan karena ini pernah terjadi di tahun 2016, ke semua kepala daerah kabupaten kota ngumpul ke Banda Aceh protes ini. Nah, kita juga akan merasionalkan juga, artinya kita juga nggak sepakat kalau misalnya ini dikelola penuh oleh provinsi. Nah, soal misalnya salah tata kelola, ya itu lain lagi bab kan. Nah, itu juga perlu dorongan ataupun pengawasan dari publik supaya ini memang harus dipastikan tata kelolanya harus bagus. Karena kan posisi Aceh hari ini kan sebenarnya ketidakpastiannya ini kan sangat besar, terutama terhadap kebijakan anggaran. Jadi OSUS Aceh belum ada kepastian diperpanjang atau tidak. Dan itu batasnya 2027. Kalau saran Abang, sebelum ada satu kepastian diperpanjang atau tidak, apa yang harus diperbaiki? Ya, satu sisi pemerintah Aceh kan harus membangun skema bagaimana proses OSUS ini diperpanjang. Nah, ya saya pikir pengalaman yang dijalankan oleh Papua ya, tapi ada hal juga yang menjadi kehati-hatian dari pemerintah Aceh dalam mengusulkan ini, karena pengalaman Papua kita melihat bahwa ya pemerintah pusat kan memberikan deal juga. Saya akan perpanjang OSUS, tapi konsekuensinya kan Papua kan dibelah-belah. Ada itu salah satu konsekuensi dari perpanjangan OSUS kalau dari hasil update dari jaringan kami ya. Jadi Aceh potensi itu, apalagi dengan konteks politik, konteks masyarakat secara sosialnya, ya kondisi kita kan tidak dalam kondisi baik-baik saja nih. Jadi artinya ya tantangan ke depan saya lihat lebih sangat berat. Tidak hanya sekedar bahwa kita melihat sekedar biasa-biasa saja. Jadi satu sisi Aceh ini masih butuh anggaran yang cukup besar. Nah, satu sisi lagi ini belum ada kepastian. Nah, dan langkah antisipasi dan apa yang harus dilakukan saya lihat juga belum ada dari pemerintah. Kemudian Bang, pada tingkatan penegakan ya, Abang ada mengikuti atau monitor misalnya ada beberapa kasus peradilan di Banda Aceh terkait dengan kasus korupsi, ada yang bebas. Nah, itu apa tanggapan Bang? Bagaimana sistem penegakan hukum kita terhadap isu korupsi? Ya, sebenarnya kan di tahun 2019
awal kita ada membangun skema pada saat itu, bagaimana membangun sinergisitas antara Polda dalam ini kepolisian, kejaksaan dan hakim. Artinya membangun sinergisitas ini. Aparat penegak hukum. Ya, jadi yang pertama harus sepakat dulu bahwa korupsi ini harus diberantas. Penyakit bersama. Ya, nah soal misalnya secara alat bukti, secara proses itu lain lagi. Itu fakta persidangan lah. Ya. Jadi, tapi ini komitmen ini. Oke. Nah, dan ya karena pada saat itu kita fasilitasi, ya secara kertas sepakat ya, komitmen. Tapi secara praktek kan tidak. Oke. Dan itu sebenarnya di teman-teman jaringan nasional juga sudah merekomendasikan ke Kejaksaan Agung, ke Mabes Polri, dan juga ke termasuk didorong supaya KPK bisa membangun sinergisitas ini. Karena ini kan butuh komitmen dari atas ya. Nah, sehingga karena kan ada psikologis juga ketika kasus tindak pidana korupsi divonis bebas, terutama di tingkatan jaksa penuntut umum ataupun lembaga kejaksaan, mereka juga gerak. Kalau misalnya kasus ini bermula dari kepolisian, proses lidiknya juga mereka gerak. Karena saya masih percaya bahwa ada penyidik-penyidik hari ini yang masih bersih, profesional, dan konsisten. Karena kalau mereka berhasil, ini adalah menjadi kebanggaan mereka, hasil karya mereka. Nah, tapi problem ini kan, apalagi level penyidik kan mereka nggak bisa buat apa-apa. Ya, jadi ada kebijakan. Nah, yang kedua, Aceh kan tidak ada upaya untuk bagaimana mendorong supaya proses peradilan ini ada yang monitoring. Nah, kita salah satu merekomendasikan Komisi Yudisial, walaupun kita tahu bahwa Komisi Yudisial sudah ada di sini ya. Sebagai penghubung. Ya, sebagai penghubung. Tapi secara kewenangan saya lihat juga masih lemah. Jadi pengalaman kita selama ini ketika misalnya ada ada aneh-aneh atau ada yang menjadi beberapa alasan yang itu kita kuat, kita laporkan ke Komisi Yudisial. Dan ya walaupun Komisi Yudisial melakukan respon bahwa itu akan diprioritas, tapi kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Jadi wilayah ini juga sebenarnya yang menjadi, saya bilang tadi, secara eksternal yang menjadi kendala paling besar. Karena kan gini, ketika ada vonis bebas, konsekuensi secara psikologi sosial yang paling besar adalah berarti ya kita korupsi aja. Jadi nggak ada efek kira. Apalagi sekarang kan ada tren ya soal pengembalian kerugian keuangan negara. Itu juga yang paling padahal tidak mengurangi dan menghilangkan tidak pidana. Makanya padahal secara negara kan sudah sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Tapi proses penanganannya ini yang belum luar biasa. Ini sebenarnya yang menjadi catatan kita yang juga ya artinya selama publik kuat untuk mendorong atau mengawasi ini, saya baru melihat bahwa akan ada titik bahwa ini adalah peradilan akan baik. Tapi apa kabar Bang? Oke lah, itu soal penegakan hukum oleh kawan-kawan ataupun institusi yang di lokal. Tapi kan KPK kemarin pernah datang kemari dan kemudian nggak ada kabar lagi tuh Bang KPK-nya. Ya, makanya terakhir kemarin itu kita mendorong dan kita udah suratin dan kita udah confirm dari mereka bahwa surat kita udah diterima. Karena kan kita sempat hitung hari juga nih berapa dari prosesnya. Dari proses mereka datang sampai sekarang sudah 2 tahun 15 hari kalau nggak salah saya ya. 2 tahun 15 hari. Dan kita sudah ngecek juga dengan jaringan-jaringan kasus ini sudah pernah diekspos dan itu potensi sekali terjadi. Bahkan ada orang yang sudah dipanggil ke Jakarta untuk dari keterangan. Satu sisi ini kan ya perlu ada dorongan semua pihak sebenarnya. Jadi karena kan gini, ada dinamika yang itu memang tidak terbaca kadang-kadang. Tapi kami melihat ketika bahwa ada sebuah kasus korupsi ditangani oleh institusi negara, mereka cek ombak juga kalau istilah saya bilang. Jadi datang sini untuk berselancar. Ya, kalau misalnya ini ada reaksi publik kuat, ini akan diproses. Kalau enggak ya pasti ya dicincang. Jadi prinsip no fair no justice itu juga berlaku dalam konteks penanganan korupsi. Nah, kemudian Bang, ini pertanyaan terakhir. Aceh kan sebagai sebuah daerah yang menerapkan syariat Islam. Menurut apa penting tidak isu korupsi itu masuk ke dalam isu syariat Islam? Artinya tidak hanya soal warung kopi, soal duduk di belakang Honda misalnya. Ya, ada nggak relevansinya? Atau ketika masuk ke isu korupsi, ke isu syariat, korupsi semakin mudah untuk kita tangani. Jadi relevansinya itu ada. Jadi gini, ketika misalnya tiap ada regulasi menyangkut soal syariat Islam, termasuk yang terakhir ini, teman-teman jaringan kami di nasional itu
ketika ada kasus bahwa ada pejabat ditangkap, kayak kemarin ya Kota Banda Aceh soal lahan zikir, itu kan psikologisnya paling kuat itu kan. Lahan zikir kok dikorupsi gitu. Nah, jadi teman-teman kan kirim link ke saya, wah kok parah kali ini, gimana syariat Islamnya? Saya kan kadang-kadang ya risih juga untuk menjawab ini. Nah sebenarnya makanya ini kan relevansinya sangat kuat soal ini. Jadi ketika syariat Islam diberlakukan, makanya kan ini juga harus dipikirkan. Tidak, karena kan gini, untuk melakukan membangun syariat Islam itu yang lebih maju, ini kan perlu ide, perlu inovasi, dan perlu cara-cara yang elegan dengan kondisi masyarakat sekarang. Karena karakter orang Aceh kan, kalau kita potong-potong atau tindakan kampung, pasti ini nggak akan berbahaya kan. Artinya harusnya syariat Islam juga masuk dalam isu korupsi. Iya. Bang. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bang. Ada beberapa kasus lah yang sudah ditangani, kemudian ada juga yang bebas seperti yang saya sampaikan di awal. Menurut Abang, kalau misalnya kita bagi tiga unsur berdasarkan pendekatan Lawrence Friedman ya, soal teori hukum, kultur, struktur, dan substansi. Ini di mana, Pak? Apakah soal kultur kita memang dekat sama korupsi misalnya, atau struktur penegak hukum kita bermasalah, atau memang undang-undang ketentuannya yang memang masih belum kuat menjerat koruptor? Jadi kalau saya lihat ya, kalau secara undang-undang sudah sangat lumayan bagus ya dalam konteks tindak pidana korupsi. Tapi soal aparat penegak hukum, soal kultur itu masalah, dan kita sudah sering mendiskusikan itu malah. Jadi soal kultur kalau dalam konteks korupsi begini. Jadi kalau misalnya kasus korupsi itu menyentuh langsung bahwa itu adalah misalnya ada pembagian jaduk kayak kemarin pada masa COVID ya misalnya. Nah itu yang terjadi pemotongan 10.000 saja per orang itu 1.000. Tapi ketika misalnya kasus terjadi pidana korupsi atau korupsi terjadi di APBA, di APBK itu enggak, karena dianggap enggak menyentuh langsung dengan. Atau mungkin juga karena masyarakat yang bisa akses APBA atau APBK. Nah mereka tahu, cuman kan saya lihat ya masyarakat ada juga level-level yang tingkatan-tingkatan level yang itu dampak konflik masih ada. Jadi mereka nggak mau lagi ya bermasalah, ya ingin tenang-tenang saja. Kalau mereka melakukan korupsi ya silahkan, nggak apa-apa. Nah tapi kan dinamika ini saya melihat ada keadaan ini akan ada saatnya akan berakhir. Jadi ada kondisi pada saat nanti ketika kondisi memang ya rakyat akan gerak melihat perilaku-perilaku yang nggak baik ini, bukan hanya soal perilaku korupsi ya. Nah karena dan birokrasi kita juga kondisinya kan juga kondisi hari ini kan juga tidak punya malu lagi, rawan korupsi. Jadi tidak punya malu ya, karena kan gini, ketika seluruh sektor sudah terjadi pidana korupsi, orang juga akan memikirkan bahwa dengan fasilitas yang digunakan, dengan aset yang dia miliki, ini hasilnya dari mana? Walaupun secara undang-undang kan soal pembuktian terbalik kan belum ada ya, soal baru masih digagas soal undang-undang perampasan aset ya. Jadi kalau secara hukum saya pikir ya lumayan kuat dibandingkan dengan negara-negara lain. Closing statement, Bang. Ini kan generasi muda juga harus paham bahwa ketika terjadi korupsi mereka juga dirugikan sebagai sebuah entitas, mereka sebagai generasi yang harus mendapatkan kualitas pendidikan misalnya, tapi ketika uang mereka diambil, jatah mereka sekolah itu diambil, kualitas mereka bermasalah, itu kan juga ada hubungannya. Apa kira-kira pesan Bang terakhir untuk generasi milenial nih Bang soal isu korupsi? Ya, dengan kondisi kemajuan teknologi sekarang, kita tahu memang kita hampir terjebak dalam tanda kutip dengan teknologi ini, yang itu memang kadang-kadang tidak kita gunakan dengan apa yang terjadi di daerah kita sebenarnya. Jadi kita berharap bahwa milenial juga bisa menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, terutama dalam mengkampanyekan, dalam melaporkan terhadap hal-hal kejadian yang menyangkut terhadap tindak pidana korupsi. Dan itu daripada mereka duduk di belakang kanan hukum ya. Iya. Baik, terima kasih Bang sudah hadir di ruang kami podcast Pro Justisia. Tentu tidak korupsi tidak selesai, dan kita nanti akan memperdalam dalam sesi yang lain. Yang paling penting adalah pesannya korupsi itu menjadi musuh bersama, dan tidak hanya
satu kelompok untuk melawan sindikat besar ini, Pak. Harus semua pihak, ulama, kalangan sipil, kemudian ada pelajar, apalagi politisi, gitu Pak. Baik, terima kasih Bang Alfian sudah hadir di ruang kami. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada semua pihak. Yang paling penting menakutkan koruptor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, makasih Bang. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia.